Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel yang Fatmawati CH. Nah, kalau dari kondisi pakai kamera depan, ini kondisinya lumayan banget bedanya gitu. Udah kayak kamera-kamerahannya tuh udah lumayan jauh berkurang gitu. Basically sih sebenarnya memang muka aku tuh emang agak kemerahan, jadi kayak ada rona-rona merahnya gitu. Tapi kalau beruntusan tuh udah pasti lebih merah lagi, udah kayak krokin lah ibaratnya. Saking parahnya gitu. Dan kondisinya tuh biasanya tuh kayak biang keringet yang kecil-kecil gitu, tapi semuka gitu. Jadi itu bener-bener ganggu banget, walaupun gak gatel ya, cuman kayak rasanya tuh kayak muka lebih berat aja gitu. Ya ini kebetulan aja sih sebenarnya kalau muka aku tuh nggak ngerasa gatel, karena biasanya buntusan yang aku rasain atau aku alamin itu biasanya plus gatelnya juga. Jadi kayak ya bener-bener persis kayak biang keringet gitu, jadi rasanya itu gatel semuka, cuman nggak parah gitu. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau kasih tahu dulu. Jadi aku pernah baca mengenai beruntusan. Jadi katanya itu beruntusan itu terjadi karena adanya sumbatan di pori-pori. Ya bisa dibilang tuh kayak jerawat juga gitu ya penyebabnya. Jadi karena muka kita tuh ada sumbatan di pori-pori, atau dengan kata lain karena muka kita tuh kotor. Jadi mungkin kita kurang bersihin, atau memang kita lagi males ngurusin muka gitu kan. Dan emang bener sih setelah aku perhatiin, muka aku tuh memang beruntusannya tuh suka muncul kalau pas aku lagi agak males atau bahkan males banget gitu. Jadi per hari ini tuh muka aku tuh baru banget mereda dari beruntusannya gitu ya. Jadi 2 hari kemarin tuh bener-bener muka aku tuh merah banget, sampai beruntusannya itu yang aku bilang kayak biang keringet itu sampai kayak ada beberapa layer gitu. Jadi kayak kalaupun mereda dia tuh masih ada layer berikutnya lagi, dan itu merah banget gitu ya. Jadi bener-bener gak enak banget dilihat, dan rasanya juga gak enak, kayak berat banget gitu di muka. Dan sekarang aku mau kasih tahu bagaimana cara aku ngatasin itu semua. Sebelumnya itu kalau aku ngalamin yang namanya beruntusan, aku itu pakai rangkaian dari Roy Caviar yang ini. Jadi kalian bisa lihat juga video aku yang tentang Roy Caviar ini. Jadi di situ aku sharing, aku pernah ngalamin beruntusan juga, terus aku pakai Roy Caviar pas malamnya, dan paginya itu udah mereda banget gitu, kayak magic gitu kalau aku bilang. Saking cepetnya gitu bikin mereda beruntusan itu, bener-bener kayak teksturnya hilang, terus warnanya juga hilang, walaupun masih ada sisa cuma sedikit banget deh gitu. Dan itu menurut aku tuh kayak luar biasa banget, karena sebelumnya aku pakai skincare yang lain tuh belum pernah yang kayak gitu cepetnya gitu. Dan kebetulan yang bentuknya kayak ikan itu, yang kayak gini, itu udah habis skincare aku yang bentuknya ikan itu dari Roy Caviar ya. Jadi aku sekarang harus cari substitusinya ibaratnya gitu. Dan aku mau coba ngatasinnya itu dengan skincare yang aku punya dulu gitu, karena kan beruntusan itu kan terjadinya itu cepet banget ya, jadi kayak langsung sempat brut gitu kan. Jadi harus cepet-cepet di tangan gitu kan. Kalau seandainya aku beli dulu, kan aku belum mikir, belum aku baca-baca apa segala macam belinya juga. Tapi kalau aku pakai apa yang udah aku punya kan aku bisa lebih cepat gitu nanganinya. Dan di sini aku mau kasih tahu apa aja yang aku pakai untuk ngatasin itu semua. Oke, langsung aja aku mau kasih tahu apa aja step-stepnya rangkaian skincare yang aku pakai waktu aku ngalamin beruntusan itu. Setelah Roy Caviar yang bentuknya ikan itu sudah habis gitu, jadi aku nggak pakai semuanya secara lengkap gitu ya. Yang pertama aku pastiin dulu muka aku ini udah bersih. Terus abis itu yang selanjutnya aku pakai toner dari Bioaqua yang 24K Gold. Ini ada bulir-bulir apa ya? Mas, susah banget sih nyebutin mas, ya Allah. Bukan sih, lebih tepatnya bukan bulir ya, tapi serpihan-serpihan tuh, lihat tuh. Dia tuh ada serpihan-serpihan goldnya, 24K goldnya ya, emas 24 karat maksudnya gitu. Apa itu susah-susah. Oke, ini aku pakai, coba pakai ya. Sekarang aku mau coba pakai kapas, dibersihin gitu. Sebenarnya fungsinya lebih untuk bikin pH itu netral gitu ya, pH muka kita tuh netral. Cuman di sini aku sekalian bersihin lagi. Dan ini kalian jangan gosok-gosok kuat ya, jadi kayak cuman asal lewat aja. Karena kan mukanya lagi beruntusan, jadi lagi sensi gitu. Jadi jangan kuat-kuat, jangan seheboh biasanya. Gitu. Ke semua area muka kita. Oke, lumayan kotor. Lumayan kotor kan, masih ada kotor-kotornya sedikit lah. Terus setelah itu tunggu dia kayak agak kering dulu ya, bukan agak kering banget malah. Tunggu dia bener-bener kering gitu, kayak udah nggak ada lagi gitu efek dari tonernya. Oke, ini muka aku udah kering. Sekarang aku mau lanjut untuk pakai yang ampul yang ini ya. Nanti aku akan anak aku iklan banget lewat ini, nanti aku akan kasih tahu ini nama lengkapnya apa. Ini aku juga udah lupa nama lengkapnya apa ini. Terus ini pakainya itu sekitar 3 tetes saja.
Tuh, ini teksturnya seperti ini ya tuh, kayak lumayan encer gitu. Oke, merata ke semua muka kita. Pakainya tuh kayak harus lumayan cepet gitu ya, karena ini tuh cepet juga meresapnya. Dan ini juga ditunggu sampai benar-benar meresap atau benar-benar kering di permukaan kulit kitanya. Oke, setelah udah benar-benar meresap, sekarang aku lanjut untuk pakai Royal Caviar Polypeptide Moisturizing Essence yang tempatnya tuh kayak gini ya. Ini kalau kalian mau tahu lengkapnya mengenai Royal Caviar, nanti kalian bisa lihat video aku yang ini. Di situ udah aku jelasin bagaimana Royal Caviar secara lengkap gitu, satu setnya. Dan di sini aku pakai 3 tetes juga. Teksturnya kayak gini tuh, hampir mirip-mirip lah sama kayak yang tadi, mirip banget malah. Oke, pakai secara merata, dititik-titikin dulu biar semua kebagian. Oke, langsung dimeratain. Dan tunggu lagi sampai dia benar-benar meresap. Oke, ini udah benar-benar meresap. Terus aku mau lanjut untuk pakai Labore Barrier Repair Serum. Jadi ini tuh serum. Ini agak beda ya, karena aku baru banget pakai ini. Karena benar-benar beruntusan itu jadi aku coba. Jadi ini serum, cuma bentuknya itu kayak krim gitu ya. Kayak lumayan kayak gel lah bisa dibilangnya, bukan krim, gel. Nih teksturnya atau bentuknya tuh kayak gini. Dia warnanya putih susu, tapi nggak putih susu banget gitu. Terus teksturnya kayak gini, kayak lumayan kental gitu ya. Biasanya itu kan serum-serum itu bentuknya cair, tapi ini tuh lumayan kental gitu ya, jadi kayak gel yang kental gitu. Dan ini dipakai merata juga, ditepek merata ke semua area muka, terus diratain. Kalau di toilet masih suka muncul-muncul merahnya. Dan ini tuh rasanya itu cukup apa ya, cukup terasa di permukaan kulit gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bener-bener ngeresep ke dalam kulit, rasanya itu masih ninggalin jejak lah ibaratnya, masih ninggalin jejak di atas permukaan kulit. Jadi kerasa banget kalau kita habis pakai sesuatu di muka gitu. Dan ini meresapnya juga cukup butuh waktu ya, jadi nggak secepat 2 ampul yang tadi. Ini lumayan butuh waktu banget. Tapi menurut aku nggak apa-apa, karena Labor ini aku pakai di step yang terakhir. Jadi setelah habis pakai aku bisa ngerjain aktivitas yang lain gitu ya, jadi nggak nungguin ini sampai kering. Tapi kalau kalian mau tambahin lagi untuk pakai moisturizer, itu juga nggak apa-apa banget, karena aku juga pernah juga pakai tambahan moisturizer. Sebenarnya bukan moisturizer sih, ini essence cream. Dan ini aku pakai essence cream dari BioAqua yang 24K Gold lagi, dan itu juga nggak masalah. Jadi kalian boleh aja kalau mau tambahin apa lagi gitu. Yang penting itu fungsinya bisa bikin kulit kita tuh jadi lebih calming, atau bisa bikin beruntusan itu makin mereda lah intinya gitu. Aku mau kasih tambahan info. Jadi tadi pas waktu aku pakai Labore Repair Serumnya, aku bilang dia tuh lumayan terasa di atas permukaan kulit ya. Jadi itu ternyata karena aku ada salah cara pakainya. Jadi ternyata cara pakainya itu setelah kita ratain ke semua area muka dan juga leher, setelah itu kita lakuin pemijatan. Karena dengan kita ngelakuin pemijatan itu, baru krim tadi itu akan berubah menjadi air yang disebut tadi tuh ada istilah cream to water active innovation. Nah itu maksudnya tuh itu, jadi kayak inovasi terbaru dengan perubahan tekstur dari krim menjadi ke air. Jadi kalau dari creamy lah, ibarat tuh dari creamy ke watery. Jadi pas waktu kita aplikasiin itu kayaknya bentuknya krim, tapi setelah kita lakuin pemijatan kok bentuknya kayak air gitu. Jadi kayak bener-bener kayak serum normal gitu. Normal, maksudnya serum kebanyakan itu kan memang cair-cair aja gitu kan. Labore Barrier Repair Serum ini adalah
Serum kaya kelembapan dengan triple ceramide kompleks yang berfungsi untuk menjaga kekuatan pertahanan kulit dan menghaluskan tekstur kulit. Diformulasikan dengan Cream to Water Active Innovation yang memproteksi dan mengantarkan bahan aktif secara mendalam untuk hasil efikasi yang optimal ke lapisan epidermis. Labore Repair Serum ini adalah serum pertama yang diformulasikan khusus untuk mengatasi masalah-masalah skin barrier buat orang-orang yang punya kulit sensitif. Skin barrier itu apa? Jadi skin barrier itu adalah lapisan kulit bagian atas yang berfungsi sebagai mantel atau pelindung alami untuk kulit. Hebatnya lagi, Labore Barrier Repair Serum ini bukan cuma bisa memperbaiki skin barrier kita, tapi dia juga dapat membuat skin barrier tolerance kita itu lebih kuat atau lebih besar. Jadi itu maksudnya apa? Dia itu telah teruji secara dermatologis untuk meningkatkan toleransi kulit terhadap faktor eksternal hingga 25%. Jadi kayak maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu contohnya gini, kalau biasanya muka kita itu sensitif banget kalau udah kena polusi langsung jerawatan atau langsung beruntusan. Tapi dengan pemakaian serum ini kita bakalan toleransi muka kita itu terhadap faktor-faktor eksternal tadi itu bakalan lebih kuat gitu. Jadi nggak gampang breakout atau nggak gampang beruntusan kayak yang sebelumnya. Yang kedua, dia itu dapat memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih lembut hingga 73%. Dan yang ketiga, dia itu dapat memberikan kelembapan pada kulit kita hingga 87%. Kenapa sih skincare ini punya klaim yang bagus-bagus banget? Sekarang aku mau bacain apa aja kandungan yang ada di dalamnya ya. Kenapa dia bisa sebagus itu? Jadi yang pertama itu dia punya kandungan triple ceramide kompleks. Jadi dia punya 3 tipe ceramide yang identik dengan ceramide pada kulit kita dengan mengisi kekosongan struktur skin barrier untuk memperbaiki skin barrier. Kandungan yang berikutnya yaitu adalah Microbiome Technology TM. Ini aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi semoga aja benar ya. Jadi ini kombinasi dari parabiotik, prebiotik, dan juga postbiotik. Berfungsi untuk menyeimbangkan mikroorganisme pada kulit sehingga memperkuat skin barrier dan mengembalikan kesehatan kulit sensitif. Dirancang khusus untuk wanita dengan kulit sensitif di negara tropis seperti Indonesia. Yang ketiga, dia itu Cream to Water Active Innovation yang udah kayak tadi aku jelasin. Jadi dia tuh punya inovasi terbaru dengan perubahan tekstur dari creamy ke watery sehingga memproteksi bahan aktif agar tetap poten atau agar tetap terlindungi gitu hingga ke lapisan kulit terdalam atau lapisan epidermis untuk hasil efikasi yang optimal atau bisa dibilang untuk hasil yang manjur banget gitu. Dengan inovasi ini, bahan aktifnya itu baru akan dirilis setelah ada perubahan bentuknya. Jadi setelah creamy itu jadi watery, baru bahan aktifnya itu akan muncul atau akan ada gitu. Yang keempat adalah Airless Packing Technology, yaitu adalah inovasi packing untuk menjaga higienitas dan juga stabilitas produk. Yang kelima, dia itu alcohol free, fragrance free, jadi tidak mengandung ingredients yang bisa memicu kulit sensitif itu bereaksi negatif gitu ya. Jadi ini cocok banget untuk kulit sensitif, ibu hamil, dan juga untuk anak di atas umur 3 tahun. Aku mau tambahin beberapa tips saat kondisi muka kita tuh lagi ngalamin beruntusan. Jadi yang pertama itu aku mau kasih tahu kalau pastiin muka kita tuh selalu bersih ya. Jadi pastiin muka kita selalu bersih, tapi bukan berarti harus cuci muka terus. Cuci muka seperlunya aja atau secukupnya aja, tapi jangan sampai nggak cuci muka gitu ya. Pastiin muka kita dalam kondisi yang bersih terus. Terus yang kedua, usahain jangan sering-sering kena sinar matahari gitu kan, karena kalau lagi beruntusan itu makin sensi banget sama yang namanya sinar matahari gitu ya. Usahain kalau nggak penting-penting amat gak usah keluar lah dulu. Kalaupun harus keluar, pastiin kalian pakai sunscreen ya, dan pastiin juga sunscreennya itu nggak ada kandungan alkoholnya, karena alkohol itu bakalan bikin beruntusan kita tuh makin menjadi-jadi gitu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian skincare yang nggak ada tujuannya untuk meredakan atau mengatasi masalah beruntusan ini. Jadi kalau kalian punya skincare khususnya itu serum-serum yang tujuannya itu nggak ada untuk mengatasi masalah beruntusan, kayak mungkin untuk mencerahkan, untuk mengatasi masalah penuaan, itu kalian harus hentiin dulu atau kalian pause dulu pemakaiannya sampai muka kalian itu benar-benar dalam kondisi normal atau beruntusan itu udah nggak ada, baru kalian boleh deh kayak punya tujuan-tujuan lain gitu. Selama kalian masih punya masalah sama beruntusan itu, usahain kalian itu atasin dulu beruntusannya gitu. Mengenai eksfoliasi, jadi aku pernah baca 2 pendapat. Jadi ada yang bilang kalau pas waktu kita beruntusan itu nggak boleh ada eksfoliasi sama sekali, karena itu bakalan bikin muka kita tuh makin parah. Jadi usahakan atasin dulu beruntusannya baru eksfoliasi. Tapi yang kedua, aku juga pernah baca
justru disarankan, justru dianjurkan untuk melakukan eksfoliasi di saat beruntusan itu biar cepat mereda. Dan akhirnya aku beraniin diri untuk ngelakuin eksfoliasi gitu ya, karena aku ngerasa kayak lambat banget progresnya gitu kan, nggak terlalu cepet banget gitu kan, kayak kalaupun cepet aja tapi jadi nggak cepet banget gitu, kayak masih tetap nyisain beruntusan yang tipis gitu kan, nggak bener-bener bersih. Jadi aku beraniin diri untuk pakai eksfoliasi dengan Cleora ini. Jadi ini eksfoliasi fisikal ya. Dan aku cobain beraniin diri untuk pakai, dan aku udah siapin mental untuk aku mungkin akan ngalamin breakout atau ngalamin beruntusan yang lebih parah gitu ya. Aku udah siap mental aja gitu kan, karena saking aku penasaran dan gergetan juga gimana sih sebenarnya eksfoliasi ini kalau dilakuin saat beruntusan gitu kan. Aku juga penasaran sih sama hal itu, karena yang aku baca itu memang ada dua pendapat gitu kan. Akhirnya aku coba, dan setelah aku coba pakai malamnya, terus aku lihat hasilnya di pagi harinya, aku nggak menyangka juga ya, ternyata hasilnya itu bagus di muka aku. Jadi dia tuh bikin beruntusan itu jauh lebih tipis lagi, hampir nggak ada, hampir bersih gitu kan. Dan menurut aku itu benar-benar karena eksfoliasi yang aku lakuin gitu kan. Karena waktu pas malam itu aku nggak pakai lagi skincare, jadi benar-benar eksfoliasi aja. Habis itu aku cuci muka lagi, dan habis itu aku tinggal tidur gitu. Jadi pagi-paginya udah lumayan lebih oke lagi gitu kan, kondisi kulit aku tuh jauh lebih membaik lagi karena eksfoliasi itu. Dan jadi sekarang aku percaya kalau eksfoliasi di saat beruntusan itu nggak masalah, asal muka kalian bereaksinya memang membaik gitu ya. Jadi kalian boleh tes dulu. Jadi kalau aku tuh saat itu tuh aku lakuin eksfoliasinya itu nggak lama-lama ya. Jadi karena saking aku takut juga, karena riskan kan, ibaratnya takutnya makin menjadi-jadi gitu kan. Jadi aku ngelakuin eksfoliasinya itu cepet aja, yang penting semuanya itu rata dan benar-benar ngangkat sel-sel kulit matinya gitu. Jadi itu sih berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau kalian mau coba, kalian boleh coba. Tapi kalau saran aku sih kalian pakai eksfoliasinya itu jangan yang berat-berat ya kalau menurut aku. Karena aku juga punya yang kayak eksfoliasi dari Baizu ya. Tapi menurut aku kalau itu kan teksturnya tuh dia lebih thick gitu kan, jadi lebih harus digosok lagi waktu pas peelingnya gitu, harus benar-benar digosok gitu kan. Jadi menurut aku itu malah nggak bagus buat skin barrier kita, malah makin kayaknya makin bikin kulit bermasalah menurut aku ya kalau pas lagi ngalamin beruntusan ini. Tapi kalau yang ini kan karena dia bentuknya juga watery kayak gel-gel gitu, jadi menurut aku ini tuh lebih gentle aja gitu kan kalau pas waktu kita ngelakuin eksfoliasinya. Jadi menurut aku ini lebih gentle aja waktu pas kita ngelakuin eksfoliasinya, nggak perlu yang terlalu ditekan-tekan keras atau kuat-kuat gitu. Jadi kalau yang ini tuh lebih gentle di kulit yang lagi beruntusan. Tapi menurut aku untuk kalian yang sering ngalamin masalah-masalah kulit sensitif, menurut aku jangan ngelakuin eksfoliasi di saat beruntusan, karena itu sangat riskan. Daripada makin menjadi-jadi, mendingan tenangin dulu kulitnya, terus baru boleh lakuin apapun untuk memperbaiki kondisi kulit kita berikutnya. Intinya kalau aku pakai face wash itu yang nggak banyak busanya. Jadi emang yang biasanya tuh kalau yang gentle itu cirinya itu nggak banyak busanya, dan hasil akhirnya itu nggak bikin muka itu jadi kencang atau ketarik ya. Jadi biasanya tuh kalau yang face wash yang gentle, dia itu bakalan nyisain rasa yang kayak agak-agak licin di muka, dan itu bagus. Jadi bikin muka kita tuh nggak kencang atau nggak gampang iritasi, apalagi dalam kondisi yang masih beruntusan gitu. Terus yang kedua aku pakai skincare yang memang juga gentle gitu, seperti no alcohol atau alcohol free. Dan aku pakai kandungan skincare yang bisa memberikan kelembapan, terus bisa mengatasi peradangan atau sebagai anti inflamasi, dan kandungan-kandungan lain yang intinya tuh memang bisa untuk menenangkan kulit. Nah, ini dia kandungan-kandungan toner maupun skincare yang bisa kita pakai untuk bisa mengatasi masalah-masalah beruntusan, supaya beruntusan kita itu bisa cepat teratasi dan hilang. Silahkan di-capture aja ya. Oke, itu dia tadi rangkaian skincare step by step yang aku pakai untuk mengatasi masalah beruntusan. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Terus untuk kalian yang punya rekomendasi produk-produk apa yang bisa mengatasi masalah beruntusan, please sharing di kolom komen supaya bisa jadi referensi juga buat aku dan juga buat teman-teman lain yang baca. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku ya. Terus untuk produk-produk yang aku pakai tadi, linknya aku taruh di description box. So kalau kalian tertarik untuk pakai juga, kalian tinggal cek aja description boxnya. Oke, segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.